Assalamualaikum sobat sekalian. Tema kali ini kita akan membahas cara melacak sumber konsleting listrik. Penyebab dari konsleting listrik: adanya hubung singkat dari suatu peralatan listrik atau instalasi listrik yang terjadi karena hubung singkat antara kabel fase dengan netral, fase dengan bodi peralatan, atau fase dengan ground. Secara fisik, penyebabnya disebabkan antara lain stop kontak yang kemasukan air campur kotoran, karena ada kemasukan serangga, semut, atau kabel yang aus dan retak. Ini karena usia. Sekarang kita ambil contoh sebuah instalasi di rumah. Misalkan di sini kWh meter dan box MCB yang ada di rumah. Di sini kWh meter keluar, saluran fase adalah yang berwarna hitam, sedangkan yang kabel berwarna biru adalah saluran netral atau kabel netral. Dari sini, dari box MCB ini, masing-masing MCB melayani beberapa peralatan. Di sini dibagi menjadi beberapa grup. Ya, dalam contoh gambar ini ada, ya bisa jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 grup, atau di sini yang paling kiri sebagai MCB induk, yang lainnya adalah MCB group. Jadi grupnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Terserah dari instalasi rumah tersebut menggunakan MCB induk atau tidak. Kalau tidak menggunakan MCB induknya menggunakan MCB yang ada di kWh meter. Tapi kalau di sini menggunakan lagi, ya, jadi MCB di kWh meter kapasitas arusnya sama dengan MCB induk ini. Misalkan di sini 16 ampere, di sini juga 16 ampere. Ya, kalau di sini 6 ampere, di sini 6 ampere. Yang berikutnya, ini adalah contoh detailnya lagi, MCB group tadi. Di sini sumber listrik PLN masuk ke terminal 1, di sini saluran fasenya, keluar di terminal 2, masuk ke MCB kWh, keluar menuju ke MCB group. Ya, di sini tidak, katakanlah di sini tidak ada MCB induk. MCB induknya menggunakan fasilitas yang ada di MCB kWh meter. Nah, di sini kalau saluran netral masuk terminal 4, keluar terminal 5, menuju ke masing-masing peralatan melewati terminal netral, kemudian menuju ke bebannya. Di sini juga disediakan terminal arde yang diambil dari terminal nomor 3 dari kWh meter prabayar di sini, ya. Kemudian masuk ke semua stop kontak yang ada di rumah. Nah, sekarang ini adalah instalasi yang lebih detail lagi. Katakanlah di sini ada beberapa ruangan, mulai dari ruang teras, ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, dan ruang-ruang yang lainnya. Masing-masing ada stop kontak, ada saklar, ya, dan lampu penerangannya. Di sini kita ambil contoh lokasi-lokasi konsleting yang sering terjadi. Di sini adalah lokasi konsleting antara saluran fase atau kabel fase dengan netral, ya, kabel warna hitam dan warna biru. Kemudian yang sering terjadi juga konsleting antara fase dan netral yang terjadi di fitting lampu. Ya, di sini lokasi yang lain yang sering terjadi yaitu di lokasi stop kontak, itu antara fase dan netral. Sering terjadi konslet karena kemasukan serangga, lembab, kemasukan air yang kotor, ya, dan juga karena kemasukan semut yang sering terjadi. Nah, sekarang cara penanganan konsleting. Nah, kalau terjadi konsleting, sekarang kita perhatikan mana MCB yang trip duluan. Dari MCB group itu nanti kita perhatikan. Kalau misalkan di sini ada MCB induk, di sini MCB group. Kalau terjadi konsleting yang besar, MCB yang trip itu biasanya dua, yaitu MCB induk dan MCB salah satu dari MCB grupnya. Nanti kita tandai di MCB grupnya ini yang mana posisi yang konslet. Langkah yang berikutnya, cabut semua colokan.
Jadi semua peralatan listrik dicabut, mulai dari rice cooker, lemari es, pompa air, kipas angin, komputer, dan sebagainya. Kemudian matikan semua saklar. Ya, semua saklar dimatikan itu untuk mengecek apakah sumber konsleting itu di titik-titik lampu dari rumah tersebut, entah di lampu yang mana. Setelah itu hidupkan semua MCB. Semua MCB on kan, MCB Indo, MCB Group ya, yang tadi trip yang mana diperhatikan lagi, nanti dihidupkan semuanya. Baru kemudian hidupkan saklar satu persatu. Kita cek saklarnya satu persatu, apakah ada yang trip karena konslet di lampu. Kalau misalkan ada, kita bisa menandai posisi saklar yang menyebabkan trip. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya, itu hidupkan satu persatu ya peralatan listriknya. Kita colokkan ke stop kontak semuanya, dicoba dimasukkan lagi, dihidupkan. Kita tes. Nah, kalau misalkan pada saat kita memasukkan suatu peralatan ternyata ada trip di situ, barulah kita tandai stop kontak tersebut. Berarti sumbernya di situ. Ya. Setelah kita tandai, baru kita mencoba untuk menemukan titik persisnya lokasi dari konsleting. Kita bongkar stop kontaknya, apakah ada kotoran atau mungkin ada kabel yang antara fase dan netral yang tersentuh di dalamnya ini. Kalau misalkan tidak ada, berarti ada di dalam kabelnya, isolasinya yang kurang bagus, yang sudah aus atau terjadi hubung singkat di jalur kabelnya. Kalau demikian, kita perlu alat ya untuk mendeteksi atau memastikan apakah kabel itu dengan maker ya. Atau kalau tidak ada maker, kita bisa mencoba untuk membuka sambungan di titik dus atau di mana, kita coba dilihat ya, apakah ada titik yang konslet, ada yang terbakar dan ada tanda-tanda hangus. Itu bisa secara fisik menunjukkan di situ ada konsleting. Kalau untuk maker mungkin tidak kita bahas di video ini, lain kali bisa kita bahas. Ya, demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana cara melacak sumber konsleting listrik dari suatu instalasi listrik rumah. Semoga uraian ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.